lebih sederhana, yaitu lewat rekam jejak. Sebelumnya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ziana Mahmuda dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024D dengan NIM belakang 082. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai tokoh politik ini, aku mau tanya nih kepada teman-teman, seberapa penting sih kita harus lebih bijak dan mempertimbangkan rekam jejak seorang tokoh politik? Tentu saja sangat penting dan perlu ya teman-teman, apalagi nih kita sebagai para pemuda, khususnya Gen Z yang sekarang memiliki peran besar sebagai pemilih. Nah, memperhatikan rekam jejak itu sangat penting banget loh teman-teman, supaya kita nggak salah dalam menilai seorang tokoh politik. Nah, berbicara tentang tokoh politik, kira-kira tokoh siapa ya yang akan aku bahas kali ini? Yang jelas bukan karena aku mengidolakan tokoh politik tertentu ya, tapi lebih ke aku melihat sosok ini sebagai contoh yang menarik untuk dipelajari rekam jejaknya. Seperti gimana perjalanan karirnya, apa saja yang sudah dikerjakan, dan bagaimana tanggung jawabnya yang besar ia pegang. Aku memilih tokoh politik yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kenapa sih aku memilih beliau? Ya karena beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki rekam jejak yang jelas, lengkap, dan mudah banget untuk kita pelajari. Jadi kita itu bisa benar-benar melihat contoh konkret tentang bagaimana menilai seorang tokoh berdasarkan apa yang sudah ia kerjakan. Nah, Ibu Sri Mulyani ini pertama kali itu menjabat sebagai Kementerian Keuangan pada tahun 2005 sampai 2010. Setelah itu beliau dipercaya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari tahun 2010 hingga 2016. Dan yang terakhir nih, beliau kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak tahun 2016 hingga. Nah, dari perjalanan karirnya ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat. Beliau ini dikenal sebagai reformasi besar di bidang transparansi anggaran, meningkatkan integritas dalam pengelolaan fiskal, serta memperkuat kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Nah, Ibu Sri Mulyani ini bahkan beberapa kali juga mendapatkan penghargaan internasional sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik. Nah, dari rekam jejak Ibu Sri Mulyani ini, kita bisa lihat nih teman-teman bahwa perjalanan seorang tokoh itu selalu meninggalkan jejak, yang dimana jejak ini bisa kita nilai, kita bandingkan, dan kita jadikan acuan untuk menentukan apakah seorang tokoh politik ini layak untuk dipercaya atau tidak. Dan sebenarnya teman-teman, cara seperti ini tuh sangat relevan banget dengan para pemuda seperti kita, yaitu Gen Z. Kenapa? Ya karena kita hidup di era informasi yang serba cepat, dan kita lebih suka nih dengan sesuatu yang lebih jelas, yang transparan, dan bisa dibuktikan, bukan sekedar janji atau pencitraan. Makanya sebagai Gen Z kita perlu lebih bijak ya teman-teman, apalagi kita sering banget nih dibilang apatis sama politik, padahal kan sebenarnya kita bukan apatis, kita tuh cuma pengen sesuatu yang lebih jelas, dan kita itu lebih nyaman kalau memilih itu berdasarkan bukti nyata yang bisa kita lihat sendiri. Rekam jejak itu membantu kita menilai apa saja yang sudah dilakukan seorang tokoh politik tersebut, seberapa konsisten dia menjalankan tanggung jawab, dan sejauh apa dampaknya untuk masyarakat. Dengan cara seperti ini, kita bisa menjadi pemilih yang lebih rasional, bukan pemilih yang terbawa emosi atau pengaruh viral saja. Jadi melalui contoh rekam jejak Sri Mulyani ini, aku berharap kita semua bisa melihat bahwa memilih tokoh politik itu bukan soal siapa yang terkenal, tapi siapa yang paling jelas bukti kerjanya. Semoga penjelasan ini bisa membuka sudut pandang baru untuk kita semua sebagai pemilih muda. Terima kasih sudah menyimak teman-teman, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.